kembali kita coba nih menjelaskan fungsi dari sebuah kontaktor ya. Fungsi dari sebuah kontaktor, bagaimana cara kerjanya. Berikut ini kita akan coba jelaskan bagi yang belum memahaminya ya. Kita coba di sini ada konektor ya. Ada banyak konektor nih kalau kita perhatikan di sini 1 2 ya, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ya, ada 16 konektor yang bisa kita manfaatkan nantinya. Nah, sebelumnya kita coba nih ya, kita perhatikan dulu. Ada penamaan, ada kode-kode di sini ya. Kode penamaan yang harus dipahami ya. Kita coba di sini ya. Ini adalah sebuah kontaktor ya yang fungsinya hampir sama. Hampir sama dengan saklar. Hanya saja ya, saklar itu digerakkan oleh switch ini ya. Ini digerakkan oleh switch ini yang dihasilkan oleh nih. Ini ada kumparan nanti ya. Kumparan itu akan menghasilkan sebuah magnet yang bisa menarik tuas ini ya. Jadi tuas ini ditarik karena ada aliran listrik yang melalui spool atau lilitan yang ada di dalam ini ya. Jadi dia ketika diberi arus listrik pada lilitan ini ya, maka akan terjadi induksi elektromagnetik ya. Magnetnya akan menarik tuas ini ya, sehingga ada yang terhubung ya dan ada nanti yang tidak terhubung. Nah, ketika tuas ini ditarik ke dalam. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu fungsi yang pertama ya. Ini adalah 1/L1 ya, 1/L1. Kita lihat di sini 1/L1, kemudian 3L2, kemudian 5L3 ya. Nah, ini bisa sebagai input ya. Sisi yang ini bisa sebagai input, sementara yang ini bisa menjadi outputnya. Nah, dalam keadaan normal tidak diberi arus listrik, ini tidak terhubung. Ya, tidak ada terhubung ini. Ya, yang ini tidak terhubung, yang ini juga tidak terhubung, ini tidak terhubung, ini tidak terhubung. Ya, nanti kita buktikan dengan menggunakan alat ukur multitester. Nah, ketika tuas ini ditarik ya, tuas ini ditarik oleh magnet, maka 1L1 akan terhubung dengan 2T1. Ya, ini akan terhubung kemari. Jadi input outputnya yang ini. Ya. Ini juga 3L2 akan terhubung dengan 4T2. Yang ini 5L3. Ya, kita perhatikan lebih dekat. 5L3 akan terhubung dengan 6T2. Ya, ini akan terhubung nih. Nah, ketika tuas ini ke dalam. Nah, ya. Jadi apa gunanya? Bisa kita gunakan ya pada arus 3 fasa boleh, RST ya, ini inputnya, kemudian ini outputnya. Atau bisa juga di sini fasa ya, netral, di sini RD. Boleh. Kalau hanya satu fasa berarti di sini apinya, di sini masanya atau negatifnya ya. Kemudian yang ini RD-nya. Jadi ada 3 kabel biasanya untuk beban. Kemudian di sini outputnya. Ya. Nah, ada di samping ya, ada di samping konektor yang di samping ada dijelaskan. Ini juga sisi sebelah sini. Nah, sebagai input kita lihat di sini ada kode. Ya, ada kode 13NO. Ya, 13NO. NO ini berarti normal open. Ya, kemudian di sini 14NO. Ya, kita lihat 14NO itu yang mana? Nanti yang ini. Ya, dengan yang ini 13NO-nya. Nah, sedangkan yang 21NC ini ya. Kemudian dengan 22NC yang ini. NC ini adalah normal close. Close itu tertutup. Berarti ini jalur ini tertutup akan terhubung. Sementara yang normal open ketika tidak diberi arus listrik,
tidak ada pergerakan tuas ini, dia dalam keadaan open, berarti terbuka. Artinya terbuka. Ini sama juga. Di sini 43 NO normal open. Di sini ada 44 NO, ya. 44 normal open. Sementara yang di sini 32 NC, di sini 31 NC. NC adalah normal close, berarti dalam keadaan normal, tidak ada diberi arus listrik, maka ini akan tertutup normal close-nya. Nah, ini kita buktikan nanti. Nah, sedangkan yang dua ini, ya, ini A1, di sini ada A2, berarti inilah nanti yang dihubungkan ke listrik agar terjadi induksi elektromagnetik. Baru ini bekerja. Jadi diberi arus listrik dulu, terjadi induksi elektromagnetik pada kontaktor ini, maka akan menggerakkan tuas ini. Sehingga yang tadinya NO akan berubah menjadi NC. Dan sebaliknya, ketika dia posisi NC akan berubah menjadi NO. Nah, kita perhatikan dengan menggunakan multitester untuk pembuktiannya, ya. Nah, ini kita ambil sebuah alat ukur multitester untuk membuktikan apakah kontaktor ini bagus atau tidak. Bisa kita lihat dengan menggunakan alat multitester dengan kondisi selektor adalah X1 ohm. Berarti di posisi kali 1 ohm, ya. Nah, kita coba hubungkan dulu konektor jack multitesternya. Nah, ini bergerak, ya, artinya terhubung antara positif negatif, ya, atau merah dengan hitam kita hubungkan. Berarti dia artinya terhubung. Konektor ini dengan yang ini akan terhubung. Berarti ditandai dengan bergerak menunjukkan angka 0 ohm. Nah, kita lihat di sini, ya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah konektor spool, ya, lilitan. Kalau kita cek, dia akan bergerak. Ya, akan bergerak mendekati 0, ya. Akan bergerak mendekati 0. Ini bergerak akan mendekati 0, berarti lilitan kawat itu dalam keadaan bagus. Karena lilitan kawat ini ujung pertama, yang ini ujung yang lainnya. Jadi ini pembuktian bahwasannya spoolnya bagus atau lilitannya bagus. Nah, kita lihat di sini, ya. Ini kita lihat di sini. Ini L1 dengan T1. Tidak terhubung sama sekali, ya. Kita lihat di sini L2 dengan T2. Juga tidak terhubung. Kita lihat L3 dengan T3. Ini juga tidak terhubung. Ya. Ini tidak terhubung. Nah, kita buktikan ini. Kita buktikan pada saat, ya. Ini kita coba buktikan. Ini tuasnya akan kita tekan ke dalam. Ya, tuasnya akan kita ke dalam. Apa yang terjadi pada multitester ini? Ketika kita tekan. Ini sudah kita hubungkan jack hitam, yang ini hubungkan ke jack merah. Kita tekan tuas ini menandakan apabila diberi arus listrik, dia akan bekerja menarik tuas ini. Nah, itu terhubung jadinya. Ketika kita lepas, maka dia tidak terhubung. Ya, begitu juga nih, L1 dengan T2. Kita coba, kita tes, ya. Nah, terhubung juga jadinya, ya. Jadi input yang ini akan terhubung ke outputnya. Yang ini lagi, ya, kita tekan, ya, kita tekan di sini. Nah, terhubung, ya. Jadi dipastikan konektor yang ini terhubung, ini terhubung, ini terhubung, berarti dipastikan kontaktor ini bagus. Nah, ya, bagus. Nah, biasanya yang rusak bagaimana ketika kita hubungkan seperti ini? Ya, kita hubungkan seperti ini, walaupun ditekan seperti ini, dia tidak bergerak. Jarum itu tidak bergerak, tidak terhubung. Nah, biasanya dia mengalami kerusakan, ya. Menandakannya seperti ini. Nah, itu untuk input dan output, ya. Sekarang kita lihat ada perubahan pada NO NC, ya. NO NC. Kita perhatikan di sini. Ini adalah posisi NC. Ya, yang ini posisi NC. Kita lihat. Nah, ini dia terhubung, ya, perhatikan, saya ulangi. Nah, ini bergerak dia. Ya, NC, posisi NC berarti normal close. Close itu tertutup. Jadi saklar itu tertutup, jadi terhubung.
Jadi kalau terbuka seperti ini dia gini, terbuka, kemudian kalau tertutup dia terhubung, ya. Nah, ketika seperti ini dia menjadi terhubung. Ketika kontaktor ini tuasnya bergerak, yang tadinya terhubung jadi putus. Kita perhatikan ya. Nah, ketika ditarik bekerja kebalikan dari ini tadi ya. Dia kebalikannya. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak terhubung. Nah, kalau kita lihat di sini normal open di kaki yang satu lagi, ini di bawahnya. Ya, 14 dan 13 NO. NO itu open. Nah, kita cek di sini. Kita hubungkan ini ya. Yang di bawah bagian bawah. Nah, yang ini ya. Bagian bawah dengan bagian yang bawah sebelah sini. Nah, kita coba ya. Ini kemudian kita letakkan di bawah juga. Kita coba. Nah, ini normal open. Berarti normal open tuh dalam keadaan normal, tidak bekerja tuas ini, maka dia terbuka, open terbuka. Ketika tuas itu bergerak, dia terhubung. Nah, sama dengan yang ini tadi. Ya, sama dengan L1 dengan T1, T2 dengan L2 dengan T2, L3 dengan T3. Sama dia. Nah, ketika tuas itu bergerak, dia terhubung. Nah, sebaliknya yang ini ya, yang ini. Nah, ini keadaan NC. Ya, 31 NC, 32 NC. Ini artinya normal close. Ya, ketika dia normal, maka dia terhubung. Kita coba tuasnya. Nah, ketika ditekan dia tidak terhubung. Nah, seperti ini dia. Ya. Ketika kita coba yang NO tadi, ini NO, normal open. Ya. Kita coba yang 43 NO dan 44 NO ini dalam keadaan terbuka. Ya, normalnya terbuka, tidak terhubung. Ketika ini kita tekan, maka dia keadaannya adalah tertutup atau terhubung. Ya. Nah, itulah salah satu fungsi sebuah kontaktor ini. Ya, kontaktor ini akan bekerja apabila diberi arus listrik ini. Spool bekerja menjadi magnet, memberikan induksi elektromagnetik untuk menggerakkan tuas ini ke dalam. Ya, tertarik tuas ini. Ini salah satu fungsi dari sebuah kontaktor. Semoga bermanfaat penjelasan kali ini. Ya, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan memberi like atau komen di channel video ini. Ya. Terima kasih. Lihat video-video berikutnya setelah yang satu ini ya. Anda bisa cek penjelasan-penjelasan lainnya tentang komponen-komponen elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.